Makanya bro, kalau punya utang itu dibayar dong, ya. Jadi DC-nya kan nggak capek gitu nagih gitu. Ini masa DC-nya datang tapi nggak punya duit, ya. Kasihan DC-nya dong. Oke, oke. Kembali lagi dengan channel saya, channel Bang Kopil Official ya, channel yang mengupas tuntas tentang permasalahan pinjaman online ya, dan bonusnya Anda akan mendapatkan pencerahan mengenai cryptocurrency ya. Oke. Sebelum saya lanjut video saya ini gitu ya, saya harap kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya. Oke, amin. Oke teman-teman ya, saya harap juga kepada teman-teman yang menonton video saya ini juga ya, dan semuanya teman-teman seluruh Indonesia tetap jaga protokol kesehatannya ya, tetap memakai masker ya teman-teman ya, untuk menghindari ya keluarganya dan orang-orang yang dicintainya terpapar COVID-19 ya, gitu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Gini teman-teman ya, mungkin di berapa kali ya saya katakan gitu ya, di beberapa APK pinjol gitu ya, itu memang ada debt collector lapangan yang memang ada gitu ya. Setiap pinjaman online itu selalu ada yang namanya debt collector lapangannya gitu ya, itu ada gitu teman-teman, dan itu telah saya tuangkan dalam sebuah video ya, yang saya bahas khusus. Itu ada di video sebelumnya teman-teman bisa lihat di kartu ya, di kartu video ini gitu. Itu ada saya jelaskan ada 3 APK pinjol yang memiliki debt collector lapangannya gitu ya. Nah gitu. Nah lalu bagaimana dengan debt collector pinjaman online yang selain dari 3 APK yang saya sebutkan ini gitu? Apakah ada debt collectornya gitu? Nah itu terbukti ya di laporan di grup ya, grup pinjol, di grup pinjol yang saya kelola itu Bang Kopil Official, grup pinjol khusus gitu ya. Itu terbukti yang di daerah Jabodetabek ya, di Jakarta gitu ya, itu malah didatangi oleh debt collector. Itu di luar dari 3 APK pinjol yang saya sebutkan tadi gitu, yang dibahas di video ini gitu kan. Malah didatangin oleh debt collectornya. Nah, debt collector itu nama APK-nya itu EasyChess ya, EasyChess teman-teman ya. Didatangin utangnya cuman berapa ya, 700.000 ya, 750.000, malah didatangi oleh debt collector EasyChess. Nah itu teman-teman ya. Nah ini kenapa bisa terjadi gitu? Kok Pak, Bapak bilang tadi cuma 3 APK pinjol saja yang ada debt collector, kok yang lain ini muncul lagi debt collectornya Pak? Nah mungkin pertanyaan seperti itu kan. Nah mari kita lihat faktanya di sini ya, saya kupas faktanya kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan. Nah gitu. Nah kenapa debt collector yang selain dari 3 pinjol yang memiliki debt collector itu, kok bisa dia menyamperin kita gitu? Kok ada tiba-tiba nongol gitu kan? Nongol debt collectornya ke rumah kita gitu. Kita lagi santai atau mungkin lagi bersama siapa atau lagi gimana gitu. Tiba-tiba debt collectornya datang secara misterius gitu kan. Nah, itu kan akan mengagetkan teman-teman kan. Nah, ini faktanya yang memang banyak terjadi ya gitu. Ada juga ini khusus untuk debt collector EasyChess gitu. Jadi teman-teman yang galbait di EasyChess ya, saya sarankan untuk waspada ya, waspada terutama di daerah yang saya sebutkan tadi, Jabodetabek atau daerah wilayah Jakarta. Nah itu wajib hati-hati teman-teman, karena ini pengakuan langsung ya dari member grup pinjol online. Kalau teman-teman belum gabung silahkan masuk deh gitu ya, biar lebih banyak mendapatkan info dan pengalaman dan bisa saling share gitu ya. Ada di link deskripsi video ini gitu. Nah itu didatangin teman-teman, itu utangnya nggak seberapa ya. Kalau kita bilang ya bagi kita sih sedang ya, lumayan juga lah, sedang gitu ya, 700.000 didatangin debt collector EasyChess gitu. Apakah EasyChess ini legal gitu? Apakah dia ada surat izinnya gitu? Ya. Nah, EasyChess ini kalau kita ini ya, kita kupas, kita review ya. EasyChess ini pinjolnya memang legal, tapi sekarang ya EasyChess ini dia
Kalau untuk surat izin itu belum ada terdaftar gitu. Dia masih masih dilegalkan OJK memang, tapi dia nggak punya debt collector lapangan. Tapi yang kita lihat saat ini dia langsung tiba-tiba datang ke rumah nasabah kan. Nah gitu. Debt collectornya tiba-tiba datang nyamperin nasabah. Nah, ya kan, kebayang kan paniknya gimana gitu. Nah, tapi teman-teman, saya harapkan jangan khawatir, santai saja gitu ya. Walaupun kelihatannya memang mengerikan ya, kelihatan memang menakutkan ya gitu ya. Kita nggak tahu ya, watak dari setiap debt collector itu kan beda-beda. Ada yang dia nagihnya secara baik-baik, ada yang nagihnya secara kasar, ada yang nagihnya secara brutal gitu ya. Mudah-mudahan lah tidak terjadi hal seperti itu ya kepada teman-teman semuanya gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat fakta ya teman-teman, kita lihat kondisinya gitu ya. Kalau di Jakarta dan Jabodetabek itu wajar-wajar saja teman-teman ya, saya tidak aneh ya. Jadi ada juga nih ya teman-teman ya, penonton setia Bang Kopil Official menanyakan, sahabat Bang Kopil Official menanyakan, Pak saya di Papua Pak, apakah ada debt collector? Nah kalau di Papua kita berbicara ya nggak mungkin kan. Di Papua yang pertama daerah jangkauannya sangat jauh sekali teman-teman. Kita lihat dari jangkauan itu gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu cemas gitu. Apalagi dia di luar, kita terjerat pinjaman di luar 3 APK yang saya sebutkan tadi, yang ada debt collector lapangan ya gitu. Ya, kita nggak perlu takut teman-teman. Kalau yang untuk di luar Pulau Jawa gitu ya, khususnya di Jabodetabek, Jakarta, itu dipastikan aman teman-teman ya. Saya pastikan aman. Ya, walaupun gitu ya, ada isu-isu yang mengatakan, nah itu memang benar ya adanya, seperti debt collector Kredipo ya, PPK Kredipo mendatangi nasabahnya yang ada di luar Jabodetabek dengan menyewa debt collector sewaan lapangan gitu. Memang ada, tapi dia tetap mengkalkulasikan, tetap melihat gitu ya, seberapa banyak nasabah pinjaman online yang terjerat, yang galbay di daerah itu. Nah itu akan dikalkulasi mereka akan mencari keuntungan teman-teman. Tidak mungkin pinjol itu tidak mencari keuntungan, tidak mungkin. Mereka juga ada cash flow mereka, berapa anggaran yang mereka keluarkan dan berapa keuntungan yang mereka dapatkan dengan cara menagih nasabah ini gitu. Nah itu kita kalkulasi, itu kita lihat ya teman-teman ya. Nah itu kita bisa kita bisa menganalisa. Apabila kita berada di luar daerah ya, itu bisa kita analisa teman-teman, bisa kita analisa dengan cara seperti ini kan. Kalkulasinya kita di Papua misalkan gitu, atau kita mungkin di Manado, atau mungkin di Samarinda mungkin ya, atau mungkin di daerah Jambi ya. Nah kita akan lihat kalkulasinya. Wah kalau dia galbay di Kredipo ya, tipis memang ada kemungkinan dia akan menyewa debt collector lapangan, tapi dia akan terus melihat kalkulasinya teman-teman. Nah EasyChess bagaimana? EasyChess yang telah ini, yang udah debt collectornya yang udah datang ke rumah nasabah gitu, itu bagaimana Pak gitu kan. Kita tanya seperti itu, yang galbay EasyChess gitu ya. Kita bisa lihat kalau daerah Jabodetabek ya, kita lihat ya itu kan jangkauan dekat, pusatnya EasyChess mungkin di situ kantor pusatnya ya gitu ya. Rata-rata pinjaman online ini pusatnya memang di Jakarta, memang daerah Jabodetabek, jadi ya wajar didatangin oleh EasyChess yang mengatakan nasabah itu, wah saya bayar Pak ya, saya coba nego untuk galbay ini bayar pokok utangnya, dia nggak mau katanya gitu ya. EasyChess itu dia nggak mau pergi katanya, debt collectornya itu, akhirnya saya bayar Pak gitu. Nah inilah faktanya yang terjadi teman-teman, inilah faktanya. Untuk daerah Jabodetabek dan Jakarta itu ya, itu harus siap waspada ya, waspada gitu, dan juga tetap memperhatikan ya, jangan kondisi mentalnya gitu ya, agar tidak down ya. Walaupun dia mendatangi Anda gitu ya, Anda bisa melihat gelagat-gelagat mereka, apakah mereka sudah sesuai dengan SOP mereka, atau itu udah saya bahas di video-video sebelumnya gitu ya. Tanya dulu surat tugasnya ada nggak gitu ya. Nah itu cara-cara yang terbaik. Jangan tanya surat tugasnya apa, surat tugasnya ada nggak Pak, lihat identitas KTP-nya. Nah itu baru kita boleh dia persilakan dia masuk gitu, dan tetap kita perhatikan gitu ya.
selama proses negosiasi ya yang kita lakukan pada debt collector pinjol itu, kita akan lihat apakah dia memang benar-benar sesuai dengan SOP pekerjaannya gitu. Apakah dia melakukan intimidasi pada saat tersebut dan lain-lain. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Jadi jangan teman-teman mengikuti emosi gitu. Artinya ketakutan itu ya jangan diikuti gitu. Tetap memainkan ya ketakutan, oke, ada 50% lah gitu ya. 50% pikiran yang positif kita yang keluar gitu. Mungkin strategi kita, wah gitu, kita lihat gitu kan, yang saya sebutkan tadi gitu. Nah gitu ya. Nah itu faktanya, memang faktanya teman-teman. Memang nggak semua didatangin, ada sebagian. Nah makanya saya mengatakan kepada teman-teman semuanya gitu ya, yang di daerah Jabodetabek dan Jakarta khususnya gitu ya. Nah itu jangan pernah takut. Walaupun walaupun debt collector itu datang gitu ya, tetap bayar pokok utangnya saja, udah itu aja gitu. Kalau mereka nggak mau ya udah usir aja gitu. Ya udah itu yang saya tekankan teman-teman. Ya, jangan teman-teman gara-gara dia datang jadinya down gitu kan. Iya pak ngikutin, iya pak saya bayar pak, akhirnya bayar semua utang itu gitu kan, dengan kondisi yang memang tidak ada gitu. Jangan mau teman-teman kalah gitu. Jangan mau merasa takut dan gentar menghadapi debt collector itu. Kalau mereka datang itu wajar, mereka melakukan penagihan di rumah itu wajar. Tapi tetap kita mau minta negosiasi, kita bayar pokok utangnya saja. Jangan mau bayar bunga-bunga yang udah lama-lama itu, udah nggak usah. Kalau dia nggak terima ya udah serah, usir aja dia keluar gitu. Ya, karena pinjol ini nggak ada masalah. Kita kan istilahnya hukumnya hanya perdata, tidak hukum pidana. Kalau kita nggak punya kemampuan ya nggak masalah, kita nggak bayar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi itulah faktanya. Kalau saya lihat ya memang ada gitu ya, dia datang ke rumah nasabah, ke kantor nasabah memang ada. Tapi nggak semuanya gitu ya, hanya seberapa gelintir aja gitu. Mereka akan melihat juga kalkulasinya ya, nah gitu. Apakah bisa didatangin? Nah mereka kan ada tim analisanya, mereka akan menganalisa posisi nasabah tersebut gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir lah kalau memang mereka datang ke rumah, ya udah hadapi dan memang kita yang meminjam ya kita berani bertanggung jawab. Nah itu aja, berani bertanggung jawab untuk membayar utang itu. Nah itu kan kalau mereka datang ke rumah. Ini khusus Jabodetabek dan Jakarta ya yang saya ngomongin ini. Kalau daerah saya nggak bisa ngomong karena itu saya nggak bisa ingatkan. Yang penting yang di luar dari Jabodetabek dan Jakarta itu aman gitu. Tidak ada debt collector yang akan datang ke sana gitu. Tipis kemungkinan gitu ya. Nah kalau yang memang udah terjerat di daerah Jabodetabek, Jakarta, nah itu memang ya harus ekstra waspada gitu ya. Saya ingatkan gitu ya teman-teman ya. Berdasarkan laporan ini ya, EasyChash ini udah mulai keluar debt collectornya, nyambarin nasabahnya gitu. Dan tetap ya teman-teman, saya ingatkan lagi, bayar pokok utangnya saja, itu aja, jangan yang lain. Uang pokok utangnya berapa itu yang dibayarkan, nggak ada titik, nggak pakai koma gitu. Negosiasi aja nanti kalau mereka datang gitu. Kalau untuk itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, silahkan di korek-korek ya di channel saya ini gitu, korek-korek di channel Bang Kopil Official ini ada itu, di situ saya beri penjelasan gitu. Nah gitu ya, mungkin itu aja teman-temannya, sedikit ulasan saya mungkin ya, buat teman-teman mungkin yang masih cemas dan gelisah, mungkin bisa mengobatinya lah gitu ya, bisa menguatkan lah gitu ya, dan bisa memberi pencerahan dan bisa bermanfaat lah gitu ya. Nah, kurang lebih kalau ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Sebelum saya tutup seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai pinjaman online. Sorry sedikit lebay ya. Oke. Kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.